apa persoalannya. Ya sekarang Fani diurus sama Bang Sunan. Saya yakin karena Allah, beliau ini terpancing karena Al-Quran aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman. Sore ini kami semua hadir di Polda Metro Jaya, Direktorat Kriminal Umum, guna untuk diambil keterangannya terkait dengan adanya dugaan penistaan agama yang kami duga dilakukan oleh seorang pejabat di Kementerian Perhubungan dengan cara yaitu seperti yang kita lihat sama-sama di video yang beredar adalah terlapor menginjak Al-Quran dalam rangka untuk meyakinkan kepada istrinya, Ibu Fani, bahwa dia tidak selingkuh. Namun demikian, faktanya setelah dia melakukan sumpah dengan cara yang salah itu, malah ketahuan selingkuhnya ya. Dengan siapa selingkuhnya? Dengan dokter di Surabaya. Yang inisialnya? NL. NL. Nah, adapun hari ini Ustadz kita, Ustadz Dery Sulaiman, hadir ke sini juga untuk dalam rangka diambil keterangannya oleh pihak kepolisian terkait dengan laporannya. Oke, mungkin Ustadz Dery menanggapi viralnya kasus ini seperti apa sih? Ya. Yang jelas yang melakukan itu karena bodoh. Ya, orang kalau punya ilmu dikit aja bang, nggak mungkin yang nginjak Quran. Ya. Dan mungkin maaf ya, istrinya beliau pun, Fani pun merekam itu pun karena nggak tahu. Jadi kita nggak ada urusan dengan ketidaktahuan itu, karena ini masalah sama kayak orang jalan nggak pakai helm terus nggak tahu hukum, tetap ditilang kan? Iya, tetap ditilang. Nah, jadi kita sebagai umat Islam ya, aku yang mungkin termasuk awal dikasih tahu sama Fani sama Bang Sunan, Ustadz gimana ini ada orang injak Al-Quran. Saya bilang saya nggak mau tahu urusan rumah tangga dia. Yang jelas siapapun yang menginjak Al-Quran itu adalah penistaan agama, harus kita proses sesuai hukum yang berlaku. Ya, nanti biar dia selesaikan di pengadilan aja. Saya rasa begitu ya. Jadi saya berlaku di sini nggak berpihak siapapun ya. Saya nggak kenal juga dengan suaminya Fani, juga nggak tahu dia siapa. Ya, dia Muslim dari kecil apa mualaf? Muslim dari kecil. Kemudian ada yang nelfon saya bilang dia mualaf, katanya. Oh, kalau mualaf mungkin banyak berita-berita yang berseberangan dengan berita Fani kemarin sih sebetulnya. Maka saya telepon Bang Sunan, aku dihubungi nih sama kuasa hukumnya yang injak Al-Quran. Gimana kata Bang Sunan, ini urusannya saya, Sunan Kalijaga yang ngelaporin, bukan urusan Ustadz Dery Sulaiman, ini udah urusan hukum soalnya. Jadi saya sebagai Muslim ya, saya tidak terima kitab suci saya diinjak, gitu aja, apapun alasannya. Ya, silahkan yang bersangkutan datang ke kepolisian dan menjelaskan, dan kita proses sesuai hukum berlaku itu aja. Kita nggak mau ribut-ribut, capek bang, demo-demo ke jalan gitu. Padahal ini sebetulnya lebih berat daripada kasus dulu ya. Kasus dulu ingat gak yang orang membela Al-Quran yang sampai jutaan orang turun ke Monas kan? Itu bukan menginjak Al-Quran, cuma salah tafsir. Salah tafsir kan, akhirnya itu pun jadi masalah. Jadi Al-Quran ini kitab suci, Al-Quran adalah kalamullah, perkataan ya Allah. Jadi tidak ada alasan untuk menginjak, tidak ada alasan untuk dengan alasan tidak tahu itu bodoh banget sih. Nah, sementara kan izin Ustadz ya, sementara sepengetahuan kami beliau adalah seorang pejabat, yang dimana pejabat Sumpah, untuk diangkat jabatannya pakai sumpah jabatan, yaitu kan dengan Al-Quran di atas kepala. Artinya kalau saya rasa nggak mungkin nggak tahu Ustaz. Nggak mungkin bodoh. Jadi gini lah, adab terhadap Al-Quran ya. Saya udah keliling banyak negara. Kalau kita lihat di India, Pakistan, Bangladesh, itu Al-Quran di masjid itu diletakkan di atas kepala, raknya di atas kepala. Nggak ada itu Al-Quran di sejajar dengan badan, nggak ada, apalagi di bawah. Termasuk yang baca-baca Al-Quran, yang meletakkan Al-Quran di lantai itu sebuah suul adab kepada Al-Quran, mesti dipegang. Tapi apakah benar bahwasanya udah dicopot jabatannya, kalau tidak salah di sosial media bahwasanya si ininya dicopot jabatannya, benar nggak sih? Iya, Dia udah dicopot? udah nonjok.
Oh, dinonjokkan. Pak Ustadz itu bisa dibilang, maaf ini kita tanya, saya bilang kafir kan macam-macam kafir, ini bisa Saya dikategorikan nggak kafir. pernah dikafirkan orang, Bang. Karena aku tengok ya, aku tengok dia baca menginjak Al-Quran dengan Bismillah, kan aneh kan di videonya itu. Ada nonton videonya belum? Dia bilang, maaf ya Allah, Bismillah, aku injak Al-Quran. Maksudnya aneh gitu. Jadi apapun alasannya, ya kecuali dia dalam keadaan mabuk ya, dia nggak hilang kesadarannya. Nah, dia waktu itu kejadian apa ya? Dalam keadaan Waktu sadar itu kan? dalam keadaan apa dia melakukan itu? Sadar, habis sholat, kami habis sholat. Oh, kalian sholat berjamaah? Nggak berjamaah sih, tapi kami habis sholat. Oh. Jadi waktunya waktu subuh itu ya kejadiannya. Pokoknya gini ya, saya tengok aja di netizen banyak sahabat juga ya. Maksudnya kita jangan terpancing dengan video ini melakukan anarkis dan sebagainya, tidak. Kita cuma mau mengurus ini secara hukum yang berlaku. Makanya Bang Sunan yang turun tangan. Kalau aku, masya Allah, mudah-mudahan Allah ampunkan dia itu ya. Kalau aku gitu, ya Allah dia nggak tahu, dia mungkin mudah-mudahan Allah beri hidayah, Allah ampunkan gitu. Saya tidak ada kebencian personal dengan orang itu. Yang jelas kalau Bapak Asep Kosasi, siapa namanya, menonton video ini ya, minta ampunlah kepada Allah, taubat, istighfar banyak-banyak ya. Kemudian juga kepada istrinya, ini masih istri secara hukum kan, Masih sah. tunaikan haknya istri, anak saya kemarin saya dapat cerita juga tidak dinafkahi dan sebagainya. Tentu kalau itu diselesaikan semua, meskipun hal-hal yang kecil ini akan meringankan beban dia. Ya, Ustadz mohon izin, ini baru saja saya tadi bersama mendampingi Mbak Fani dipanggil oleh Kementerian Perhubungan. Oh ya. Ada satu pertanyaan yang bikin saya pribadi juga kaget. Mungkin saya ingin mengetahui secara ilmu agamanya seperti apa sih. Mbak Fani menyatakan pernah beberapa kali disuruh ya Mbak ya. Disuruh untuk apa? Gugurin kandungan. Gugurin. Dan itu dilakukan. Dilakukan. Itu bagaimana? Aborsi. Apa alasannya? Ada alasan kesehatan? Apa alasan apa? Kalau alasan karena takut nggak bisa menafkahi anak dan sebagainya, itu bukan orang beriman, nggak boleh. Apalagi kalau kandungan itu sudah berbentuk janin ya, 4 bulan begitu. Waktu itu berapa? Yang pertama itu 3 bulan, yang kedua Jadi itu orang 2 itu. bulan, yang ketiga itu Berapa baru kali? 3 kali disuruh, sampai aku udah nggak bisa punya anak lagi sekarang, sampai rahimku udah diangkat. Secara agama gimana? Ya haram loh Bang, nggak boleh ya, kita aborsi itu nggak boleh. Makanya alasan orang aborsi itu biasanya orang berzina Bang. Tapi ini ada istri sah disuruh gugurkan tuh aneh tuh. Nah, ini saya nggak habis pikir tuh. Boleh nantilah Pak Asep banyak sekali ceritanya ya. Dijelaskan ya kalau bisa, karena ini sudah menjadi konsumsi publik ya. Buatlah video penjelasan apa tuh. Kalau nanti di kepolisian lain lagi klarifikasi gitu loh. Saya Asep Kosasi gitu. Mau saya begini. Biar kami dengar gitu loh. Itu nggak Bang Sunan. Kita ini maaf ya, kita harus mendengar dari kedua belah pihak juga kan. Apa persoalannya? Ya sekarang Fani diurus sama Bang Sunan. Saya yakin karena Allah ini. Beliau ini terpancing karena Al-Quran aja. Saya jalan-jalan di telepon sama Bang Sunan, dibilang brother. Dan beliau hati-hati banget. Dibilang ini ada orang yang Al-Quran gimana nih? Saya bilang coba tengok dulu videonya. Beliau udah nggak bisa. Pokoknya apapun alasannya tidak bisa diterima. Siapapun yang menghina akan Al-Quran, menginjak Al-Quran. Niat di dalam hati kita nggak tahu ya. Tapi yang jelas apa yang sudah dibuat dan dia sudah direkam dan dia tahu itu direkam. Ya, kalau dia merasa bersalah mungkin disuruh hapus. Kalau mau sendirian kalian mau ngapain itu urusan kalian. Tapi kalau sudah jadi konsumsi publik tentu akan kesalahan terang-terangan harus dijelaskan secara terang-terangan. Tegur juga dengan terang-terangan. Kesalahan sembunyi-sembunyi sejam-sejam kita nasihatin gitu. Itu adabnya begitu. Nah, sekarang kita lihat Fani di sini ya, saya kasih juga sebetulnya mendengar cerita dari Bang Sunan, dia nggak ada buat makan, nggak ada dikasih berbulan-bulan ya. Ini kan ya. Jadi kita disampaikan juga ya, kasihan ya. Sementara suami beliau kan bukan sembarang orang, kepala otoritas bandara, nggak mungkin nggak punya duit. Adalah duitnya, maksudnya untuk menafkahi satu istri kan. Apa berapa istri? Satu aja. Banyak nggak tahu. Ini banyak istri kita nggak tahu ya. Jadi yang jelas banyak sekali cerita yang harus dibenahi kesalahan yang dibuat oleh Pak Asep Kosasi.
Ya, yang penting kasihan nih anak orang kan, masih istri juga ya, secara negara ya, secara agama udah ditalak belum? Udah lewat orang. Talak lewat orang maksudnya gimana? Jadi Pak Asep talak saya lewat pembantu. Bukan saya. langsung ke kamu? Enggak, dia lewat SMS ke pembantu saya. Dia bilang apa? Dia bilang udah nggak mau sama saya lagi. Sampaikan ke Fani aku talak dia Iya, gitu. iya. Itu gimana? Jatuh salah bang. Laki-laki nih jatuh. Jadi gini loh. Walaupun nggak secara langsung. Ya, meskipun nggak ada orangnya, mama antum ini bercanda-bercanda di sini, mama. Aku nih duda loh, aku nih nggak punya istri. Bahaya loh niat tuh kayak gitu. Karena talak ini bercandanya jatuh bang. Guyonnya jatuh nih. Ya Allah cantik kali kamu sayangku, talak juga jatuh. Gak boleh bermain-main yang kata-kata talak. Nah, udah berapa kali begitu? Fani? Talak baru sekali. Baru sekali. Salah satu masih bisa rujuk. Ya kalau kalian bisa rujuk, kita bukan setan iblis yang suka melihat orang bercerai ya. Kita pengen kalian nih Pak Asep Konsasi dengar baik-baik ya. Saya dengan Bang Sunan, kita sama-sama orang Islam, kita bersaudara, kita tidak ada kebencian kepada Bapak. Ya, Bapak tolong selesaikan urusan kecil rumah tangga kalian sendiri nih ya. Jangan sampai istri ya yang hari ini sedang memerlukan support finansial jadi susah. Kalau urusan Al-Quran udah ada di polisi, jadi silakan diurus. Apapun keputusan pengadilan itulah nanti kita putuskan tentang ferry. Kita dulu aja.